Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan seminar proposal pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Sukriya Ihsan Jam, SPD MSI, selaku dosen mengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Andre Arif Sreger dengan NIM 12380211111. Di sini saya akan melakukan seminar proposal penelitian dengan judul efektivitas ekstrak daun sirih dalam mengendalikan penyakit bercak daun jamur Pulvularia sp pada pre-nursery pembibitan kelapa sawit. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa Pulvularia sp merupakan genus jamur patogen yang termasuk ke dalam kelas Dipteromycetes yang dapat bersifat nekrotop, yaitu mampu menyerang jaringan tanaman hidup dan menyebabkan kerusakan berupa nekrosis pada daun pembibitan kelapa sawit. Kemudian menurut Kit Timoratul et al. 2019, serangan Pulvularia sp pada fase pembibitan dapat menghambat pertumbuhan bibit, menurunkan kemampuan fotosintesis, dan berdampak pada penurunan kualitas tanaman yang nantinya akan ditanam di lapangan. Kemudian daun sirih ini diketahui juga mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti fenol, flavonoid, tanin, alkaloid, dan minyak sirih, khususnya eugenol dan juga kafikol yang bersifat antimikroba dan juga anti jamur. Dan berdasarkan pernyataan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas ekstrak daun sirih terhadap pertumbuhan patogen Pulvularia sp penyebab bercak daun pada pembibitan kelapa sawit. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah mendapatkan konsentrasi dari ekstrak daun sirih yang paling efektif dalam menghambat mengendalikan pertumbuhan Pulvularia sp penyebab penyakit bercak daun pada pembibitan kelapa sawit. Manfaatnya memberikan informasi kepada petani terhadap pemanfaatan ekstrak daun sirih terhadap pengendalian penyakit bercak daun Pulvularia sp pada pembibitan kelapa sawit. Dan untuk hipotesisnya diduga bahwa terdapat konsentrasi ekstrak daun sirih yang berpengaruh dalam mengendalikan penyakit bercak daun yang terserang Pulvularia sp pada pembibitan kelapa sawit. Selanjutnya materi dan juga metode untuk tempat dan waktunya dilaksanakan di laboratorium patologi, entomologi, mikrobiologi, dan juga ilmu tanah di Fakultas Pertanian dan juga Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Dan penelitian ini akan dilakukan selama 4 bulan dimulai dari bulan November 2026 sampai dengan Februari 2027. Kemudian alat dan juga bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahannya itu ada tentunya daun sirih, kemudian ekstrak daun sirih, bibit kelapa sawit varietas DP 540 umur 2 bulan, kemudian tanah topsoil, polybag 30 x 30 cm, isolat Pulvularia sp, Aquades, pupuk NPK, alkohol 70%, VDA, dan juga air. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kamera, penggaris, perlengkapan tulis, tisu, sarung tangan, aluminium foil, plastik warp, cawan petri, mikropipet, sampai nanti dengan blender atau penggiling laboratorium dan timbangan. Kemudian untuk metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap non-faktorial, yaitu konsentrasi ekstrak daun sirih dengan 5 perlakuan, kemudian diulang sebanyak 5 kali sehingga didapatkanlah 25 tahap perlakuan. Dan untuk layoutnya seperti yang kita ketahui di sini bisa dilihat, perlakuan S0 itu adalah kontrol, kemudian S1 5%, di mana 50 ml ekstrak daun sirih per 1 liter air. Kemudian S2 itu 10%, 100 ml ekstrak per 1 liter. S3 15%, 150 ml ekstrak per 1 liter. Dan S4 20%, 200 ml ekstrak daun sirih per 1 liter air.
Selanjutnya melakukan pelaksanaan penelitian. Nanti pertama tentunya kita melakukan sterilisasi alat, semua alat dan juga bahan, kemudian pembuatan media PDA ya untuk tumbuh jamur nanti. Tentunya kita nanti akan melakukan isolasi dari daun yang terserang Pulvularia sp, lalu kita tumbuhkan di media PDA. Kemudian kita melakukan pembuatan ekstrak daun sirih. Selanjutnya persiapan lahan penelitian dan juga pembuatan naungan, penanaman pembibitan kelapa sawit dan pemberian label, pembuatan suspensi Pulvularia sp, inokulasi ya atau pengaplikasian spora dari jamur Pulvularia sp nantinya pada pembibitan kita infeksikan gitulah. Terus aplikasi ekstrak daun sirih dan terakhir perawatan. Untuk parameter pengamatannya yang pertama yaitu intensitas serangan penyakit Pulvularia sp ini, dimana di sini menggunakan rumus dari Cameron et al tahun 2024. Rumusnya yaitu keparahan penyakit sama dengan NI ya, skor keparahan dikali skor keparahan daun pada pengamatan, kemudian dibagi dengan total daun yang maksud saya nilai tertinggi dari skor pengamatan tersebut dikali total daun yang diamati, kemudian dikali 100%. Nah, nanti didapatkanlah skor keparahannya, apakah nanti dia serangan yang masuk kategori ringan, sedang, berat maupun sangat berat. Kemudian yang kedua dilakukan penghitungan persentase serangan penyakit. Di sini menggunakan rumus dari Cameron et al 2024 juga, di mana persentase serangannya yaitu jumlah sampel terserang bagi jumlah populasi yang diamati kalau dikali 100%. Kemudian nanti juga dalam parameter ini juga dilakukan penghitungan tingkat efikasi atau tingkat efektivitas dari aplikasi ekstrak daun sirih, di mana di sini menggunakan rumus dari Erawati et al 2023 TE ya, tingkat efikasi yaitu SK dikurang SP, kemudian dibagi SK dikali 100%, yang dimana SK itu adalah persentase sporangium pada kontrol, kemudian dikurang persentase sporangium pada perlakuan, lalu dibagi yang persentase spongarium pada kontrol, lalu dikali 100%, dan nanti disesuaikan dengan kategori efektivitasnya, apakah aplikasi ekstrak daun sirih ini masuk dalam kategori efektif yang tidak, lemah, moderat, kuat, atau sangat kuat seperti itu. Kemudian parameter selanjutnya yaitu kita menghitung tinggi tanaman selama 6 minggu, kemudian diameter tanaman dan juga jumlah daun juga selama 6 minggu. Terakhir untuk analisis data, seluruh data yang diperoleh di sini menggunakan uji CD ragam atau uji ANOVA. Lalu nanti jika ditemukan perbedaan nyata, dilakukan uji kembali dengan uji Duncan multiple range test atau di IMRT pada tingkat taraf perlakuan 5%.
Dan analisis ini menggunakan perangkat lunak yaitu SAS versi 9.1. Itu saja presentasi seminar proposal dari saya. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.